Pemirsa, senang sekali saya Putri Najwa dapat kembali menyapa Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita teraktual hanya untuk Anda. Pemirsa, upaya pencegahan penyebaran paham radikal melalui kegiatan penguatan kampus kebangsaan digelar di Universitas Hasanuddin bersama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Sulawesi Selatan. Kegiatan ini menjadi wadah strategis pencegahan penyebaran paham radikal yang menjelma dalam bentuk indoktrinisasi melalui media digital. Universitas Hasanuddin bersama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Sulawesi Selatan menyelenggarakan kegiatan penguatan kampus kebangsaan Universitas Hasanuddin di Aula Profesor Andi Amiruddin Fakultas Kedokteran, Kampus Unhas Tamalan Rea, Rabu 18 Juni 2025. Kegiatan ini mengusung tema Jaga Kampus Kita dan diikuti oleh ratusan mahasiswa dari Universitas Hasanuddin dan beberapa perguruan tinggi lainnya seperti Universitas Islam Makassar, UIN Alauddin, dan Universitas Muslim Indonesia. Rektor Universitas Hasanuddin Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc menyatakan komitmennya untuk menjadikan Unhas sebagai kampus yang kuat dengan nuansa kebangsaannya, terhindar dari radikalisme, terorisme, narkoba, dan hal-hal lain yang merusak. Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT Republik Indonesia, Mayor Jenderal TNI Sudaryanto S.E. Mhan, tampil sebagai pembicara kunci. Ia menyampaikan data BNPT jika di tahun 2023 dan 2024 tercatat tidak ada serangan terorisme yang terjadi di Indonesia. Namun serangan ini telah berubah menjadi sebuah indoktrinisasi menggunakan media digital. Jadi memang seperti sudah kita jelaskan, memang ancaman atau tindakan kekerasan terorisme itu dari tahun 2022 hingga dari 2022 sampai 2 tahun terakhir lah ya. Sekarang itu sudah zero attack lah sekarang, tapi bukan berarti bahwa kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada aksi terorisme itu dia hilang begitu saja. Tapi mereka sekarang melakukan kegiatan-kegiatan melalui dari bawah tanah ya. Jadi dia lebih silent. Seperti yang saya jelaskan tadi, dia lebih cenderung kepada indoktrinasi, kemudian dia menggunakan media-media digital ya, saat melaksanakan kegiatan-kegiatan propaganda, mencari pendanaan dan juga rekrutmen. Itulah tindakan-tindakan dia, upaya-upaya mereka udah berubah udah berubah. Jadi tidak lagi pakai hard approach dia. Pada manusia tadi seperti sampaikan oleh Pak Irfan tadi, open minded ya, dia terbuka ya, jadi dia jangan close minded itu ya. Itu salah satu kuncinya menurut saya, itu udah betul ya. Kegiatan ini juga membahas kebijakan dan strategi nasional dalam pencegahan terorisme serta rencana aksi pencegahan terorisme di perguruan tinggi dalam diskusi panel yang menghadirkan Direktur Pencegahan BNPT, Profesor Dr. Irfan Idris MA, serta Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni dan Sistem Informasi Unhas, Profesor Dr. Farida Patitinggi SHM Hum yang juga sebagai Kepala Bidang Perempuan dan Anak FKPT Sulawesi Selatan, dan Yudi Zulfahri sebagai mitra deradikalisasi. Zara Sabita Suceng, Rahma Humaira, Unhas TV. Pemirsa, upaya memperkuat identitas kebangsaan lewat penggunaan bahasa Indonesia oleh generasi muda di era global digalakan melalui kampanye Gen Melek Bahasa. Generasi muda diajak memulai kebiasaan menggunakan padanan bahasa Indonesia di media sosial hingga memanfaatkan aplikasi Kamus KBBI dalam kehidupan sehari-hari. Di tengah era global yang semakin terbuka, dominasi bahasa asing tak hanya merajai industri dan teknologi, namun juga menyusup ke bahasa sehari-hari. Fenomena campur kode dan ahli kode atau perpaduan antara bahasa Indonesia dengan bahasa asing kini semakin lumrah ditemui di media sosial dan ruang digital. Juga tak ada aturan hukum yang melarang pencampuran bahasa itu, sehingga kesadaran akan penggunaan bahasa Indonesia yang tepat kini menjadi tantangan. Kondisi tersebut mendorong digelarnya seminar literasi digital Arupa, Anak Ruang Publik Anti Dominasi Bahasa Asing. Seminar yang diselenggarakan oleh tim Aruna Duta Bahasa Sulselbar 2025. Dengan mengusung tema, Generasi Melek Bahasa Digital, menguatkan identitas lewat bahasa di era global.
bermaksud memperkuat penggunaan bahasa Indonesia sebagai identitas generasi muda. Jadi tim Aruna ini merupakan salah satu kelompok dari Duta Bahasa Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat tahun 2025 yang baru terpilih. Nah, Arupa ini merupakan seminar literasi digital sebagai bentuk implementasi KRIDA, sebagai bentuk yang namanya syarat untuk menjadi Duta Bahasa, proses langkah awal dalam pemilihan nantinya. Jadi kami dibagi menjadi berbagai kelompok untuk memilih tema ini, dan kelompok kami mendapat yang namanya literasi digital. Alasan kami mengangkat yang namanya literasi digital karena kami melihat maraknya penggunaan media sosial dan percampuran antara bahasa asing dan juga bahasa Indonesia. Oleh karenanya kita sebagai generasi muda untuk lebih sadar lagi penggunaan bahasa Indonesia, mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan menguasai bahasa asing di lingkungan sehari-hari. Selain bersifat edukatif, seminar ini juga mendorong aksi nyata penggunaan bahasa Indonesia yang lebih kuat dan bergengsi, terutama di media digital. Dari memulai kebiasaan menggunakan padanan Indonesia di media sosial, hingga memanfaatkan aplikasi Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat KBBI dalam kehidupan sehari-hari. Afdal Afrido, narasumber dalam seminar yang juga merupakan Duta Bahasa Sulselbar terbaik 3 tahun 2023, menyampaikan ajakannya untuk memulai perubahan dari hal yang sederhana. Jadi intinya adalah mari kita gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Kamus Besar kita, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan tentunya mencari istilah-istilah asing yang telah dimuat oleh pasti padanan istilah yang mungkin akan terdengar lebih bagus dan lebih bermartabat. Dalam seminar ini juga ditekankan jika bahasa Indonesia adalah wujud jati diri bangsa. Di tengah serbuan tren global dan kebiasaan digital, bahasa ibu perlu dijaga, bukan untuk menolak asing, tetapi untuk tidak kehilangan akar sendiri. Afdal menambahkan, melek bahasa digital bukan sekedar tren, tetapi merupakan gerakan untuk masa depan yang lebih berdaulat secara identitas. Ade Putraja, Rizka Fraja, Unhas TV. Sebagai bentuk apresiasi atas program KKN tematik dan KKN internasional yang telah dijalankan melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Semarang menggelar Expo KKN 2025 yang bertajuk Nusantara. Universitas Semarang melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Semarang (LPPM USM) melaksanakan 3 KKN, yaitu KKN tematik yang berlangsung pada 15 April hingga 13 Juni, KKN internasional yang berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia pada 2 Mei hingga 28 Mei, dan KKN PPM yang dilaksanakan selama 1 bulan pada 8 Juli hingga 6 Agustus 2025. Maka dari itu, Universitas Semarang membuka kegiatan Expo KKN 2025 Nusantara yang dilaksanakan di ruang sidang Gedung Menara lantai 9 USM pada 11 Juni 2025. Kepala Bidang Pengabdian kepada Masyarakat LPPM USM, Insinyur Bambang Tutuko MMMT, mengungkapkan KKN tematik dan KKN internasional memiliki fokus pengabdian yang berbeda, namun tetap dengan tujuan yang sama. Ini adalah Expo KKN tematik yang dilaksanakan di Semarang Timur dan Expo KKN internasional yang diselenggarakan di Kuala Lumpur. Fokusnya berbeda tentu saja. Kalau yang di Semarang adalah pada peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi serta kebencanaan. Sedangkan yang di Malaysia, teman-teman KKN berfokus kepada anak-anak imigran Indonesia yang ada di sana. Jadi mereka ditempatkan di 6 sanggar belajar di dalam binaan Sekolah Indonesia Kuala Lumpur. Bertujuan membangun sebuah sistem pemetaan RENAS yang mudah diakses melalui website. Pada kuliah kerja nyata yang dilaksanakan mahasiswa USM mengandung beberapa program kerja. KKN tematik mengemban program antara lain pembinaan UMKM dan pelatihan mitigasi bencana, sementara KKN internasional di Kuala Lumpur berfokus pada pembelajaran pada anak-anak berusia 4 hingga 14 tahun yang tidak bisa mengenyam pendidikan resmi dan masih membutuhkan perhatian dari kalangan akademisi termasuk USM. Kepala Bidang Pengabdian kepada Masyarakat LPPM USM Insinyur Bambang Tutuko MMMT berharap pengabdian yang telah dilakukan mahasiswa KKN tematik dan internasional ini dapat memberikan manfaat yang besar untuk masyarakat. Untuk pengabdian kepada masyarakat, memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat yang di Semarang Timur, tentu saja apa yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa itu mudah-mudahan berdampak
kepada masyarakat di Semarang Timur, khususnya di Kelurahan Kemijan dan Kelurahan Rojosari. Yang di internasional Kuala Lumpur berfokus kepada pembelajaran kepada anak-anak, dan diharapkan program ini akan berlangsung terus untuk berikan pengajaran kepada anak-anak Indonesia, anak-anak imigran Indonesia di luar negeri, khususnya di Kuala Lumpur. Dari Semarang, tim liputan WSM TV melaporkan untuk Unhas TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Jangan lupa terus saksikan Unas Daily hanya di Unas TV. Saya Putri Najwa, mewakili seluruhku yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.